Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa kembali di acara edukasi perpajakan KPP Badora. Bersama saya Sida dan ditemani oleh Bapak Arif dan juga Selamat kembali kawan pajak. Pak Yudi. Assalamualaikum kawan pajak. Di kesempatan edukasi perpajakan kali ini kita bertiga akan membahas salah satu peraturan terbaru yang diterbitkan DJP yaitu PMK 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP dan juga surat tagihan pajak atau STP. Langsung saja kita membahas ke Pak Arif dulu nih. Oke. Apa yang ditanya Mbak Jida? Mungkin bisa dijelaskan dasar latar belakang atau dasar keluarnya ketentuan ini. Baik kawan pajak, kita hari ini ya, seperti yang kita lakukan di kegiatan rutin kita yaitu para pajak melalui medsos KPP Badora. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sampaikan ya PMK yang masih fresh ya Mas ya. Iya, betul. Nah, terkait apa tata cara penerbitan SKP dan STP, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Nah, hal ini kan pajak kenapa perlu diatur? Tentunya karena ada perubahan-perubahan aturan. Perubahan tentang apa? Misalnya dalam Undang-Undang APP ya. Misalnya nanti akan bicara tentang kewajiban pajak baru. Misalnya apa? Pajak Adanya apa? Pajak Pemungut biaya materai. Nah, kalau sudah ditetapkan sebagai pemungut tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Bagaimana jika secara administrasi masih ada nih kewajiban yang mungkin belum gitu ya, belum dalam dengan baik. Maka ada kemungkinan nih penerbitan SKP dan STP. Jadi belum diatur maksud ya di ketentuan aturan sebelumnya. Demikian juga kita ketahui salah satu jenis pajak baru dalam undang-undang APP kita adalah apa? Pajak karbon. Pajak karbon yang akan diterapkan dikenakan ke siapa? Kepada sebagai pemungut ya, pemungut pajak karbon atau kepada wajib pajak yang memang melaksanakan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Ya mungkin kalau pajak juga ini ya kita alami bersama khususnya di daerah Jabodetabek ya. Polusi kita ini kayaknya lagi ini sekarang Mas Betul, ya. Pak. Kan salah satu ya solusinya walaupun ini bukan solusi dasar barangkali ya adalah dengan cara apa menerapkan pajak karbon guna apa? Gunakan untuk mengatasi pencemaran udara dan seterusnya. Walaupun yang kita harapkan ya sumbernya tadi ya saat disaring lagi dan seterusnya supaya udara kita tetap bersih. Jadi selain tadi kalau pajak ya ketentuan di PMK 80 ya tahun 2023 yang terbitkan juga apa? Memberikan kemudahan. Karena apa? Sebelumnya kita ketahui ya bahwa penerbitan surat ketetapan pajak dan STP saat ini tersebar dalam beberapa ketentuan. Apalagi belum kita bahas terkait apa? SKP untuk PBB sektor P5L ya. Tata cara penerbitan STP untuk PBB sektor 5L yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi dalam PMK 80 ini ya disampaikan ya dikeluarkan sebenarnya sama ya teman-teman dan kawan pajak sekalian berderet PMK yang banyak terbit tahun ini ya ada beberapa puluh barangkali semangatnya sama yaitu memberikan kemudahan dalam rangka apa? Dalam rangka supaya baik kita diskus atau wajib pajak bisa memahami dengan lebih mudah dan adanya kepastian hukum ya sehingga apa? Sehingga kewajiban pajak kita bisa kita laksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kurang panjang atau terlalu panjang? Sudah cukup. Kemudian artinya dengan adanya PMK 80 ini apakah ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi atau bagaimana? Ya, jadi seperti tadi mungkin masih izin ya bahwa dengan PMK ini ya secara garis besar ya ketentuan tentang penerbitan SKP kita bicara SKP dulu ya sebenarnya tidak banyak perubahan ya untuk yang sudah ada yang eksis untuk jenis pajak yang sudah eksis baik itu untuk BPH, SKP BPH, BPN. Nah terkait SKP misalnya terbitkan terkait apa kewajiban perpajakan terkait PBB tadi kemudian pajak karbon ya dan untuk biaya materai khususnya untuk pemungut dan untuk apa wajib pajak yang kelupaan nih melakukan pembayaran kemudian diatur di ketentuan yang kita akan coba. Artinya ketentuan itu menjadi satu kesatuan ya Pak ya, biar nggak banyak diatur di ketentuan. Kemudian kita beralih ke Pak Yudi.
kita sering mendengar SKP, STP, wajib pajak, kawan pajak juga pasti kalau mendengarnya atau mendapat kiriman dari kantor pajaknya pasti pertama kali langsung deg-degan ini, surat cinta dari KPP katanya. Kemudian mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan dulu apa itu SKP, kenapa diterbitkan? Terima kasih Mbak Sida. Oke, memang sering kita mendengar SKP, STP ya. Sedangkan SKP itu sendiri merupakan surat ketetapan pajak yang meliputi ada beberapa yaitu SKP KB, SKP kurang bayar ya, kemudian SKPN, kemudian SKPLB, ada SKP KPT. Nah itu untuk SKP kurang bayar, SKP KB sendiri itu apa? Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok, besarnya jumlah pokok pajak, kemudian kredit pajak, kemudian jumlah kekurangan jumlah pokok pajak, kemudian sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Kemudian SKPN sendiri apa? Atau surat ketetapan pajak. Nihil itu apa? Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Kemudian untuk SKP KBT, Pak. Nah, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Untuk SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar ya di sini daripada pajak yang seharusnya terutang. Itu. Boleh saya tambahin, Mas? Ya, tambahin. Ya. Jadi kalau pajak terkait penerbitan SKP ya secara garis besar sama sebenarnya ya di APBN yang katakan dulu ada turunan dari undang-undang KUP sebagaimana telah diubah terkait dengan undang-undang APBN. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi ada 4 jenis SKP. SKP kecil ya, surat ketetapan pajak. Ada SKP KB, ada SKP KBT, ada SKP LB dan SKP. Nah, yang patut kita cermati kawan pajak terkait penerbitan 4 jenis SKP, ini ada yang prosesnya ya harus melalui proses pemeriksaan, ada juga yang cukup dengan melalui proses penelitian. Nah, terkait jenis pajaknya, nah dalam PMK ini disatukan masih ada untuk PPH, PPN badan, OP, Potput, untuk PPN, juga seperti kita sampaikan tadi, PPB sektor P5L. Apa itu sektor 5L? Sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, migas, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, serta sektor lainnya. Nah, ini yang terdaftar atau yang masih menjadi pajak pusat. Jika ada kekurangan misalnya setelah pemeriksaan, maka berikan SKP KB. Juga tadi untuk menagih ya jika ada kewajiban terkait biaya materai atau pajak karbon yang belum dilunasi atau kurang dilunasi. Jadi yang menjadi perhatian kita karena pajak ketika karena pajak menerima SKP nih, kita lihat dulu jenisnya dari 4 tadi ya, apakah SKP KB, SKP KBT, SKP LB atau SKP N. Nah, terkait dasarnya mungkin kita perlu ketahui bersama ya teman-teman dan karena pajak supaya kita sebagai wajib pajak juga mengerti hak kita ketika kita menerima suatu ketetapan pajak. Jelaskan bahwa untuk SKP KB, SKP KBT, kemudian SKPN ya ini sifatnya ya wajib ya dilakukan melalui proses pemeriksaan. Ya, siapa pelaku atau pelaksana pemeriksaan? Yaitu pemeriksa pajak. Jadi kalau pajak ya ketika kita diperiksa tentunya ada hak dan kewajiban ya kalau pajak memiliki juga ada kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh pemeriksa. Salah satu yang menjadi pokok mungkin sering menjadi berita kita bersama. Ini cerita kapan aja nggak ya? Boleh. Jadi salah satu hak ya wajib-wajib kita diperiksa bisa menuntut kepada petugas pemeriksa tadi memperlihatkan tanda pengenang, memperlihatkan surat perintah meminta surat pemberitahuan pemeriksa. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nih kawan pajak nih tanpa dibekali lagi, terus kita langsung bisa menolak ya Pak ya. Ya, jadi itu kembali untuk SKP KB, SKP KBT, SKP nihil itu wajib ya dilakukan diterbitkan oleh proses pemeriksaan. Sementara SKPLB, nah ini mungkin yang teman-teman kita sering kerjakan ya, bisa diterbitkan melalui proses pemeriksaan,
Penelitian. Atau dalam Penelitian. penelitian saya pada PMK 187 seperti itu. Jadi ini terkait penelitian SKP. Jadi pertama, silakan Mbak Sida. Kemudian mungkin bisa dijelaskan secara singkat untuk STP. Oke, Apa ya. bedanya? Ya, oke. Baik, kalau pajak nih, kalau tadi sudah dibahas tentang SKP, walaupun mungkin perlu penjelasan lagi yang lainnya, baru SKP jenis apa yang kita bahas tadi? SKPKB ya. KB. SKP lainnya boleh nanti kita bahas gitu lagi. Nah, kita sekarang bahas terkait surat tagihan. Jadi kalau pajak sesuai dengan kedudukannya, STP ini mempunyai kedudukan yang sama ya dengan apa? SKP. SKP kurang bayar dan kurang bayar tambahan. Ketika terbit SKPKB, SKPKB termasuk STP harus dilunasi dalam waktu 1 bulan. Nah, ini untuk menjadi perhatian kita. Nah, sekarang kita bahas hari ini adalah bagaimana sih tata caranya, kenapa sih sebuah STP bisa diterbitkan. Jadi kembali lagi ini sebenarnya menegaskan kembali Mas Ika ya, yang diatur dalam ketentuan sebelumnya, yang terakhir juga sudah diatur di dalam undang-undang kita. Bahwa STP itu mirip dengan SKP, tapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Bahwa STP atau surat tagihan pajak itu bisa satu, dia menagih pokok plus sanksi administrasi. Menagih pokok dan sanksi. Loh, kok sama dengan SKP? SKPKB dan KBT juga sama ya? Iya. Menagih pokok dan sanksi administrasi. Terus bedanya gimana? Nah, kalau bedanya untuk STP itu menagih pokok ya, yang sudah jelas menjadi kewajiban wajib pajak, tapi belum dilaksanakan, ditagih pokoknya. Contohnya apa? PPh pasal 25. Pak. Pasal 25 satu saatnya ada wajib pajak terlambat bulan masa September atau belum menyetorkan, maka ditagih dengan STP plus sanksi Administrasi. Pasal 14 ayat 3 ya, Pak ya. Iya. Juga STP untuk menagih pokok bisa terbitkan karena apa? Ada kesalahan, tapi sekedar salah tulis, salah hitung. Misalnya kita membuat SPT baik masa ataupun tahunan, ternyata ada kalkulasi yang miss, yang salah. Nah, secara kreditor kita bisa terbitkan STP untuk menagih pokok dan tentunya untuk menagih juga ditambah sanksi administrasi. Itu ya pertama fungsi STP. Nah, yang kedua, STP ini dapat juga diterbitkan sekedar tanda petik untuk menagih sanksi administrasi. Tapi kita tahu ya, jenis sanksi administrasi berapa? Ada tiga. STP ini hanya menagih sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Jadi kalau pajak nanti ketika menerima STP harus tahu nih, gua terlambat yang mana nih, pada pokoknya atau sekedar kena sanksi dan seterusnya. Tapi secara kedudukan yang adalah sama dengan SKP harus dilunasi dalam waktu 1 bulan. Nah. Kemudian selanjutnya ke Pak Iya. Yuri nih. Dalam penerbitan SKP, apakah bisa diterbitkan dalam mata uang asing selain rupiah? Oh, oke. Kalau merujuk dengan dalam PMK 80 ini, utamanya di pasal 15 dan pasal 26, bisa. Jadi untuk wajib pajak yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat ketetapan pajak diterbitkan dengan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika. Bisa. Kalau untuk STP pun sama. Jadi selama wajib pajak memperoleh izin ya di sini. Jadi kata kuncinya apabila wajib pajak sudah memperoleh izin untuk menggunakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang asing atau dolar Amerika, maka bisa diterbitkan SKP atau STP dengan mata uang dolar. Berarti bisa? Bisa. Selama Ada izin. Ada izinnya, Iya. kemudian yang diterbitkan sepertinya hanya atas PPh badan ya. Iya. Kalau untuk PPh yang lainnya 26 itu tetap dengan mata uang rupiah. Mungkin juga boleh namanya sedikit ya, teman-teman. Jadi terkait ya untuk wajib pajak yang sudah mendapatkan persetujuan ya untuk menggunakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika dan bahasa asing, maka ketika diperiksa misalnya, maka kami juga diterbitkan SKP-nya atau surat kelengkapan pajaknya dalam mata uang dolar. Demikian juga untuk STP. Tetapi khusus untuk STP pasal 7, apa itu?
Denda. Ya, SPP menagih denda, misalnya apa? Terlambat lapor, Lapor. SPP masa PPN, terlambat lapor atau tidak lapor SPP tahunan PPh-nya, ya, tetap menggunakan mata uang Rupiah. rupiah. Jadi nggak mungkin dong kita konversi Betul. 100.000. 1 juta itu Satu dolarnya juta. berapa lebih gitu ya. Iya. Jadi tetap ya, khusus pasal 7 walaupun wajib pajak sudah menggunakan ya mata asing dan apa bahasa Memperoleh izin. maka tetap diterbitkan dalam Mata uang rupiah. Kemudian tadi Pak Ari sempat menyebutkan mengenai bea materai. Mungkin bisa dijelaskan alur penerbitannya kalau memang diterbitkan di SKP seperti apa, Pak? Baik. Jadi terkait penerbitan SKP dan SPP untuk jenis pajak bea materai karena pajak ini seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa dengan undang-undang APP ada makhluk baru, subjek pajak baru maksudnya. Siapa dia? Yaitu pemungut bea materai. Siapa itu pemungut bea materai adalah apa? Wajib pajak yang sudah memenuhi ya untuk ditetapkan sebagai pemungut bea materai. Biasanya yang melakukan transaksi atau yang menerbitkan dokumen yang harus dilunasi bea materai. Ya, penetapannya ini terkait pemungut adalah secara ofisial. Ya, jadi wajib pajak saat ini belum bisa mendaftarkan diri sebagai pemungut. Ya. Nah, kemudian ketika ya seorang wajib pajak tadi sudah ditetapkan sebagai pemungut bea materai, apa kewajibannya? Ya, sama ya, seperti kewajiban pajak lainnya, memungut bea materai, menyetorkan bea materai, melaporkan dalam SPT masa bea Materai. kalau pajak ini baru ya, ada ya SPT masa yang baru ya, itu SPT masa ya. Nah, dalam rangka pengawasan suatu ketika misalnya pemungut tadi ya, misalnya ada yang kurang, dia apa namanya kurang disetor, mungkin yang dipungut lebih tinggi daripada disetor dan sebagainya. Ketika dilakukan pemeriksaan, syaratnya itu tadi ya, dilakukan pemeriksaan, maka apabila ada kurang bayar akan terbitkan SKP. KB. Nah, terkait penerbitan SKPKB selain kepada pemungut juga kepada wajib pajak selain pemungut ya yang lupa atau mungkin kelupaan lakukan pemakaian kemudian. Apa itu pemakaian kemudian? Ya, suatu saat wajib pajak atau kita baru sadar, oh ternyata banyak nih dokumen yang harusnya dilunasi bea materai, ternyata kita kelupaan. Suatu saat mungkin kita baru, oke deh kalau gitu kita bisa lakukan pemakaian kemudian intinya dia dilunasi bea materai ya yang melewati batas pelunasan. Kemana kita melakukan pemakaian kemudian? Ke kantor pos. Nah, ketika diperiksa nih misalnya wajib pajak untuk dokumen tertentu lupa nih belum melakukan pemakaian kemudian, maka bisa juga diperiksa dan diberikan SKP. Cuman yang unik dari kita kalau pajak ya, kita terkait penerapan sanksi. Kalau kita bicara SKPKB, sanksinya banyak. Pasal 13 ayat 2, 13 ayat 3A, 3B, 3C. Nah, untuk PBB itu juga beda lagi. Ya, tidak ya. Sanksi administrasi yang menyertai SKP dasarnya di Undang-Undang PDB, Undang-Undang 1285, sebagaimana kita terakhir Undang-Undang 12 tahun 94. Berbeda lagi, tapi tetap semua kita administrasikan ya di pusat melalui DJP. Nah, terkait yang materi tadi ya ketika ada pemeriksaan, maka sanksinya juga mengikuti undang-undang bea materai. Ya, yaitu ketika ada kurang bayar, sanksinya berapa? 100%. Ini tentang bea materai. Selanjutnya apa? PBB. Pajak karbon. Pajak karbon. Nah, silakan Mas Sudi. Untuk SKPKB-nya diterbitkan dilakukan setelah tindakan pemeriksaan juga dalam hal pajak yang tidak atau kurang dibayar, yakni pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagai akibat dari pemungut tidak atau kurang bayar sebagai akibat dari pemungutan pajak karbon itu sendiri. Kemudian Saya melakukan aktivitas ya. dan wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon tidak atau kurang membayar pajak karbon yang terutang. Tapi untuk sementara untuk pengaturan pajak karbon sendiri ini belum dikeluarkan aturan ya Pak ya. Siapkan rumahnya Iya. ceritanya maksudnya ya. Iya, Setelah ketika ada pajak karbon efektif berlaku, Mulai berjalan. Iya. mungkin kalau kita ngelengkapi satu lagi nih tentang PBB, boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Bolehnya mah begitu banget kayaknya tidak. Jadi sama saja ya terkait kewajiban PBB. Ini mungkin pengetahuan kita bersama ya bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PBB kita mendasarkan diri kepada Undang-Undang
PBB. Bagaimana sih siklus PBB secara umum atau jenis apa saja yang diatur oleh pemerintah pusat atau yang masih menjadi pajak pusat dalam ini ditangani oleh DJP dan KPP ya, kemudian kerja di bawahnya. Sudah tadi kita sampaikan ya, sekarang sektor PBB yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah tadi ya P5L. Nah, bagaimana sih kewajiban PBB harus dilaksanakan? Ini kurang lebih mirip ya, kan pajak ini sekedar menambah apa namanya literasi kita ya, kalau pengetahuan kita nggak hanya terbatas PPAPPN saja gitu kan, PBB kita juga harus mengetahui karena juga menyumbang penerimaan yang tidak sedikit ya dari APBN kita. Jadi kembali lagi terkait siklus tadi PBB sektor 5L, maka seperti biasa sesuai SPT, maka wajib pajak PBB tadi diberikanlah SPOK apa? Surat pemberitahuan objek pajak. Surat objek pajak. Untuk diisi berapa sih apa namanya NJOP bumi, berapa NJOP bangunan, kalau ada produksi berapa nilai objek pajak pangan dan sebagainya. Berapa luasnya? Iya, dihitung semua oleh wajib pajak secara self. Saat ini mengisi SPOK di mana kan pajak cukup melalui DJP online, sudah disiapkan semua secara online. Nah, ketika sudah diberikan SPOK, maka wajib pajak harus mengembalikan SPOK tadi dalam waktu 1 bulan. Dari dasar SPOK tadi, dari KPP, dari DJP akan diterbitkan apa? PPT. Nah, apabila misalnya nih SPT SPOK sudah disampaikan, tapi tidak dikembalikan, ya sehingga KPP tidak bisa menerbitkan SPPT, maka dapat dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan misalnya ada barang bayar, tentunya akan terbitlah SKP KBP, PPP. itu SKP. Nah, dasar menerbitkan SKP KB ya untuk PBB dari dasar dan lainnya, misalnya tadi kembali lagi nih kita berupaya yang tadi Mbak Sida SPOK sudah disampaikan kembalikan KPP sudah terbit SPP, ternyata di kemudian hari KPP memperoleh data lain, ternyata jumlah PBB terutama lebih besar daripada yang sudah dihitung semua, maka dapat kita lakukan pemeriksaan dan terbitlah SKP KPP. Nah, yang menarik ini yang pajak nih ketika ada SKP KPP ya ditagih sebesar pokok plus sanksi administrasi berapa? 25%. Nah, ini yang berbeda dengan pajak ya, jadi tidak ikut sanksi di undang-undang KUP kita. Itu untuk apa? Untuk SKPP. Bagaimana dengan SPP? Nah, kalau SPP ini juga agak mirip ya, tapi yang berbeda. Mirip tapi berbeda gitu ya. Apa dasarnya sehingga terbit SPP sama tadi. Semua produk hukum ya, SKPKB atau jatuh tempo pembayaran PBB. Berapa bulan jatuh tempo pembayaran PBB? 6 bulan. 6 bulan sejak terbit SPPT. Jika terlambat, maka terbitkanlah ya SPP untuk nagih dan denda. Berapa persen dendanya untuk PBB? 2%. Jadi sangat berbeda kalau pajak ya dengan ketentuan di undang-undang KUP yang bunganya adalah apa? Fluktuatif menyesuaikan ya acuan Menteri Keuangan dengan uplift tertentu. Kita tahu ada berapa uplift? Ada 5. Tanpa uplift 5%, 10, 15 dan 20% dibagi 2. Itu tentang PBB. Kemudian mungkin ini yang terakhir tadi Pak Yudi sempat menyebutkan salah satu jenis SKP yaitu SKP KBT. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang bisa menyebabkan SKP KBT ini terbit, kenapa ya? Oke, terima kasih Mbak Sida. Jadi untuk SKP KBT sendiri itu bisa diterbitkan apabila dalam pemeriksaan ulang ada data baru di sini ya. Data baru, kemudian ada data yang semula belum terungkap, kemudian yang lebih lucu lagi Pak Arif, kalau misalnya wajib pajak betul lagi kita harus tertawa nggak? Dalam hati aja Pak ya. Jadi lebih ini lagi itu kalau ada keterangan dari tertulis dari wajib pajak itu sendiri Pak untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang self assessment balik lagi ke diri wajib pajak untuk mengungkapkan apa data-data yang sebenarnya yang harus diungkapkan di kita Pak. Itu aja sih. Jadi ada data baru, kemudian data yang belum terungkap, kemudian ada keterangan tertulis dari wajib pajak. Boleh kita nambahin? Boleh, silakan Pak. Jadi kalau pajak yang mungkin sangat jarang, tapi sangat jarang itu mungkin karena belum ketemu saja ya. Tapi minimal kita tahu ya terkait kewajiban yang timbul ya ketika kita dilakukan pemeriksaan pajak. Jadi
SKP KPT kembali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi ya, akan diterbitkan melalui suatu proses namanya apa? Rekul, pemeriksaan Ulang. Nah, kenapa? Apa dasar pemeriksaan ulang itu dilakukan? Apa sih sebenarnya pemeriksaan ulang itu? Pemeriksaan ulang adalah apa? Pemeriksaan dalam rangka mengulang pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya kepada wajib pajak yang sama, untuk kaum pajak yang sama, untuk masa pajak yang Sama. Lu kok bisa? Kan sudah selesai diperiksa terbit SKP kok diperiksa ulang? Nah, dasarnya tadi Ada jadi misalnya ada apa? Data baru, data bermasuk. Data belum Mari kembali lagi nih maksud dan teman-teman ketika proses pemeriksaan, kembali lagi ya, ada hak dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak terperiksa, ada kewenangan dan kewajiban terkait kembali. Pemeriksaan. Salah satu hak dan kewenangan pemeriksa meminjam dokumen misalnya. Dokumen yang kita pinjam misalnya, tolong kita siapkan kita akan pinjam data berupa rekening koran. Oke, dikasihlah sama wajib pajak periksa ada 3 rekening. Ternyata sesungguhnya misalnya, jadi saya yakin kamu pajak tidak ada ya yang untuk pengetahuan bersama. Ternyata sebenarnya wajib pajak punya 5 rekening koran. Kemudian yang 2 ini yang tidak dipinjamkan. Ini adalah untuk menampung hasil penjual. Nah, begitu terbit SKP yang pertama, entah tahun depan, entah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi sebelum dewasa tentunya dalam perbankan sekarang kita tahu ya, semua hilaf ini wajib mensuplai data ke DJP. Konon saat ini instansi yang paling banyak mengkolek data apapun itu adalah DJP. Suatu saat pasti akan ketahuan. Nah, jika dengan kondisi tadi kita dapat ternyata ada rekening bank lain yang belum dipinjamkan ketika dipinjam yang sebenarnya merupakan kewajiban wajib pajak yang dapat. Nah, misalnya tadi ilustrasinya mudah-mudahan membawa kita suatu pemahaman yang bisa kemudian dimengerti, maka dapat dilakukan pemeriksaan ulang, dihitung kembali kewajiban pajakannya, dan terbitlah SKP KPT dengan sanksi yang tidak sedikit. Ya, kalau semula kita terbitkan SKP KB yang pertama, tadi tagih pokok plus sanksi sesuai pasal 13 ayat 2, jika itu kewajibannya terkait pada pajak informasi. Tetapi dengan SKP KPT, sanksinya bukan lagi bunga, tapi kenaikan sebesar 100%. Sangat tinggi kalau jadi gimana supaya kita terhindar dari sanksi 100%? Suatu saat nih kita pernah diperiksa ini kita sudah terima SKP, ternyata setelah kita cek dan recheck kembali Ada yang ketinggalan. ada 2 faktor yang kita ketinggalan. Surat jalan sudah dikirim, tanda terima uang sudah masuk ke rekening koran, kita lupa nggak ikut di IFAK. Di faktor pajak belum kita laporkan sesuai masa, secara BPA juga belum pasti suatu saat akan terungkap. Nah, supaya menghindari tadi menjadi sanksi yang 100%, kalau pajak bisa secara sukarela membayar kekurangan pajak. Nah, jika kondisi demikian, sanksi yang 100% tidak akan diperlukan. Ini sebenarnya kayaknya baik hati banget ya wajib pajak ya. Sebelumnya sudah ada orang bayar, aku masih kurang nambah lagi seperti itu kan? Kayaknya muskil terjadi kan? Tapi kalau saya pribadi pernah ya, ada wajib pajak dulu ya, bukan dengan kesehatan, memang seperti itu dengan inisiatif sendiri, setelah assessment membayar kekurangan sehingga kita tidak terberikan sanksi. Wah, sangat menarik sekali ya pembicaraan tentang SKP dan STP ini. Bahkan kalau misalnya kita lanjutkan banyak lagi aspek yang seharusnya kita bahas ya. Belum kita bahas tadi. Alasan dilakukan pemeriksaan, alasan dilakukan perbedaan SKP atau BPK. Menyiapkan pembukuan, ada wajib pajak, misalnya kompensasi, ada wajib pajak dan seterusnya. Itu masih bisa kita simpan ya. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan masih banyak. Masih banyak yang bisa kita bahas ya. Untuk kawan pajak juga kalau misalnya ada lagi yang tolong dibahas tentang ini silahkan, atau ingin ini tolong dibahas lagi, diperdetil lagi, boleh. Begitulah kawan pajak pembahasan kita pada episode kali ini mengenai PMK 80 tentang tata cara penerbitan SKP dan STP. Semoga setelah melihat paparan dari 2 narasumber kita pada kali ini, kawan pajak sudah bisa mengerti mengapa diterbitkan SKP dan STP, dan juga mungkin tidak kaget lagi kalau nanti mendapatkan SKP atau STP atas jenis pajak yang baru ya yang tadi kita bahas. Sepertinya kita sudahin untuk episode edukasi perpajakan pada kali ini.
Jangan lupa pantau kita Iya. di sosial media Badora, Nah, di di Instagram @pajakbadora dan juga di YouTube KPP Badan dan Orang Asing. Saksikan juga kabar-kabar terbaru mengenai edukasi perpajakan di KPP Badora dan juga aturan-aturan pajak terkini lainnya. Saya Sida, saya Arif. Saya Yudi. kami pamit undur diri dan sampai jumpa di edukasi perpajakan lainnya.